Ya, pertama, sebagai makhluk spiritual dan apalagi kita umat Islam, yakinlah seyakin-yakinnya bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sepengetahuan dan iradah Allah. Ketika itu menjadi sebuah kesadaran, maka solusi yang akan kita cari tidak pernah keluar dari apa yang diinginkan oleh Allah. Itulah makna ikhtiar. Jadi mencari solusi yang terbaik. Terbaik tentu menurut agama, menurut Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Lalu yang kedua, yakinlah bahwa agama itu diturunkan dengan seperangkat syariatnya, baik itu perintah, larangan dan lain sebagainya, itu lijalbil masoleh, untuk merealisasikan kemaslahatan bagi hambanya, bagi umat manusia. Nah, maka di saat itulah ketika kita menghadapi satu situasi, apalagi semacam ini pandemi COVID-19, cara berinteraksi dan memahami agama itu menjadi penting. Iya, betul. Kalau kita pemahamannya harfiah, literal, tekstual, seolah-olah kemudian kita takut terhadap satu kondisi itu dianggap syirik. Karena yang berhak ditakuti atau kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal syariat terkait dengan sholat di waktu perang itu juga konteksnya ketakutan. Tapi takut yang terukur, takut yang ada sebabnya, takut yang ada maksudnya secara positif. Nah, karena itu menurut saya beragama itu tidak cukup dengan perasaan. Tapi beragama itu harus dengan ilmu, harus dengan dalil dan pemahaman yang tepat. Agama tidak lahir dalam ruang vakum, tetapi justru agama itu memberikan solusi terhadap realitas kehidupan masyarakat. Nah, cuma cara berinteraksi dan memahami agama yang keliru seolah-olah kemudian kalau kita tidak ke masjid karena alasan-alasan semacam ini dianggap kok semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari agama, kok tidak mendekat. Nah, ini hal-hal yang semacam ini saya kira penting. Sekalipun memang batas ketakutan kita itu juga jangan takut yang tanpa alasan, ya. Harus takut yang berdasarkan penjelasan juga, bayani dan burhaninya itu. Nah, burhaninya ya ada datanya, jadi ada faktanya, ada ilmu yang menjelaskan tentang persoalan itu. Nah, karena itu spirit yang tadi di awal saya sampaikan, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Karena itu salah satu esensi dari tujuan kita beragama, sungguhnya jalbul masalih. Kemudian yang lain adalah di saat inilah kita harus mengambil ibrah sebanyak mungkin. Antara lain tadi dalam surat Al-Baqarah itu, Allah sekian abad yang lalu lewat Rasulullah Muhammad SAW kan sudah menjelaskan, Allah ketika menciptakan makhluknya, baik yang besar maupun yang kecil, pasti ada tujuan. Pasti ada maksudnya. Nah, di situ maksudnya apa? Ya semua maksudnya dan tujuannya itu bagi kemaslahatan hambanya. Nah, cuma ada yang sifatnya konstruktif, ada yang sifatnya ibroh, ada yang sifatnya pantangan ujian keimanan. Nah, ini menurut saya bagian dari ujian keimanan kita. Antara lain orang yang cerdas tadi saya katakan dalam memaknai dan memahami dalil atau ayat itu, ternyata innallaha la yastahi dan seterusnya itu menemukan momentum pada era ini, di samping era-era sebelumnya juga semakin memahamkan kita betapa ayat kauniyah dan kauliyah itu tidak akan pernah berseberangan di situ. Nah, karena itulah ya konteks COVID-19 ini mengajarkan kita untuk tidak lagi sombong, jangankan angkuh kepada Allah menghadapi makhluk Allah yang super kecil saja. Manusia banyak yang KO, banyak yang meninggal itu. Nah, lalu yang terakhir adalah tenggang rasa, empati itu harus muncul saat ini. Kalau kita punya keleluasan rezeki, jangan pernah kemudian menafikan keadaan orang lain seperti yang tadi dijelaskan. Ada orang yang terpapar dari aspek ekonomi seperti itu.